semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 73. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Nah, aku nih sebenarnya bikin videonya back to back, jadi episode 72 dan 73 itu aku buat di hari yang sama gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya Audi kok penampilan kamu sama, Audi kok kamu bajunya sama, karena emang aku bikin di hari yang sama ya guys. Jadi di episode kali ini aku mau bahas sedikit tentang perjalanan mungkin ya psoriasis aku di tahun lalu. Jadi kayak apa-apa aja sih yang aku alamin di tahun lalu dan apa-apa aja nih yang bisa aku share ke teman-teman untuk jadi sama-sama bahan untuk kita saling belajar dan juga bertukar informasi gitu ya guys. Jadi yang penasaran jangan di skip videonya ya, nonton terus sampai habis. Jadi di tahun lalu 2021 itu memang bisa dibilang tahun yang cukup melelahkan dan juga berat gitu ya, karena tahun lalu itu aku pertama kali akhirnya balik lagi ke Indonesia for good setelah 4 tahun kan kuliah di Malaysia, terus juga udah beres sekolahnya, tinggal nunggu graduation aja kemarin itu. Jadi pada saat bulan Januari aku pulang ke Indonesia, ya udah seperti biasa, nggak ada masalah, nggak sakit, nggak apa. Cuman karena satu dan lain hal yang terjadi gitu ya, akhirnya aku sakit lagi, kumat. Dan kumatnya itu tuh bisa dibilang back to back, berkali-kali sakit. Maksudnya kalau misalnya hanya pustular aja terus, ya udah aku udah terbiasa dengan si pustular ini dan aku tahu ritmenya gimana, cara menghadapinya gimana tuh aku tahu gitu. Cuman kumat-kumat yang tahun lalu itu sebenarnya banyak kumat-kumat yang membuat aku akhirnya bukan depresi ya, tapi lebih kepada kaget banget aja, karena kumat seperti itu tuh aku alamin banget itu udah 6-7 tahun yang lalu, sekitar 2014-15 lah, awal-awal banget kena psoriasis. Jadi memang kumat yang seperti itu terjadinya tuh udah lama sekali dan akhirnya muncul lagi. Jadi itu kan membawa perasaan-perasaan yang lalu kembali lagi gitu, datang kayak menghantui dan ketakutan dan ya akhirnya begitulah yang terjadi gitu kan. Dan kumatnya ini bisa dibilang berlangsungnya cukup lama banget. Aku hanya ada di masa remisi tuh kurang lebih kayak 2 minggu setengah. Habis itu aku sakit lagi, terus aku meremisi lagi 2 minggu setengah sakit lagi gitu. Jadi ritmenya begitu selama 12 bulan di tahun 2021 gitu. Dan itu sangat-sangat melelahkan dan juga menguras emosi atau menguras jiwa juga ya. Maksudnya kayak aku hanya bisa di rumah aja kan, nggak bisa kemana-mana juga, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus juga memang aku kan tahun lalu itu fokusnya lebih kepada bisnis aku. Jadi ya semuanya dikerjakan juga secara online, nggak bisa ketemu sama temen aku juga, partner bisnis aku itu karena kan lagi PPKM juga ya, besar-besaran. Jadi memang nggak bisa juga, nggak bisa kemana-mana, terus ditambah juga lagi sakit parah banget. Jadi akhirnya lebih berasa aja gitu sakitnya, karena memang sih nyaman, sangat-sangat nyaman lah kalau misalnya di rumah gitu kan, dengan kondisi sakit bisa rebahan. Itu bukan hal itu yang aku bicarain, maksudnya aku lebih bicara dimana aku nggak bisa bersosialisasinya itu loh, itu yang bikin akhirnya aduh down, aduh kayak gini kayak gitu, kayak kok gue sakit terus, kok gue begini, kok kayaknya pas di Malaysia gue bahagia banget, nggak ada sakit-sakit, ada sakit tapi ya udah gitu aja gitu, maksudnya dilalui dengan biasa. Tapi kenapa pas di rumah gue jadi sakit kayak gini, sempat ada pikiran dan juga perasaan kayak gitu, ada gitu sempat muncul. Dan itu sedih juga sih rasanya, kayak harusnya gue di rumah tuh gue bisa bahagia, gue bisa nggak sakit parah-parah gini, tapi gue di rumah malah akhirnya sakit parah, akhirnya malah nyusahin ibu gue yang harus kayak dia juga kerja tapi harus urusin gue juga, harus ngecekin gue juga. Jadi kayak ya perasaannya jadi campur-campur gitulah guys, kalian tahu gak sih kayak perasaannya gitu kan. Dan aku ngerasa kayak hidup aku tuh terlalu banyak penderitaannya gitu. Tapi kadang aku mikir juga semua ini kan terjadi juga karena ya pasti kan maksudnya Tuhan
membuat kita sebagai manusia pasti kan udah ada jalannya masing-masing gitu ya. Tapi kan kita bisa ada di titik ini tuh kan karena kita gimana ya, hidup tuh kan pilihan ya. Tuhan tuh udah kasih pilihan A sama B. Audi mau pilih yang mana, mau pilih A atau B. Oh mungkin dulu aku pilihnya Audi mau B. Ya mungkin karena pilihan B aku itu akhirnya aku ada di titik ini sekarang gitu kan. Dan sebenarnya aku nggak pernah menyesal sih gitu dengan hal yang aku pilih atau aku lakukan gitu, karena semuanya bagus, semuanya bahagia, semuanya happy banget. Tapi mungkin dari segi psoriasis ini adalah hal yang paling berat gitu dari hidup aku. Apalagi tahun lalu juga kan kumatnya itu cukup menyiksa juga, karena ada ditambah lagi dengan cedera otot atau kram otot atau apa sih namanya, aku lupa. Dulu aku sempat kena juga di kaki sebelah kanan itu sampai nggak bisa jalan, sampai itu rasanya aneh banget ketika kamu berdiri kamu nggak bisa gerak gitu, kayak sakit banget, ada perasaan ngilu yang luar biasa. Mungkin orang kalau ngeliat aku kayak gila lu lebay banget, ini bener-bener nggak lebay, karena bener-bener nggak bisa gerak guys. Bener-bener aku tuh kan misalnya duduk nih, aku mau berdiri aja tuh nggak bisa karena kayak ngilu banget dari tulang ekor sampai ke kaki, telapak kaki tuh ngilu banget. Terus ditambah lagi kaki aku tuh bengkok banget, bener-bener miring ke kiri karena bener-bener nggak bisa gerak. Terus abis itu kalau misalnya bersin nggak bisa bersin, batuk nggak bisa batuk, karena kalau misalnya batuk kan itu kan berarti kan kayak ada hentakan di badan gitu kan. Jadi itu kayak nge-trigger si sakitnya di kaki kanan aku itu gitu. Jadi kayak aduh hidup gue kenapa nih menderita banget, susah banget sih perasaan itu kan. Abis itu juga tekanan juga dari lingkungan, Audi nih udah mau masuk quarter life crisis, karena aku kan tahun ini udah mau masuk 25 gitu ya. Ngelihat semua teman-teman aku kayaknya kok hidupnya tuh kayaknya lancar banget, kayaknya kok cepet banget mereka tuh bisa suksesnya, cepet banget mereka bisa berhasilnya gitu. Tapi kok aku gini-gini aja, aku kok sakit-sakit mulu, aku kok nggak ada improvement dalam hidup gitu loh. Aku ngerasa seperti itu. Cuman aku berusaha untuk stay positif, berusaha untuk selalu ya udah deh, maksudnya aku udah mencoba berusaha yang terbaik, kita jalanin sampai puji Tuhan akhirnya di akhir tahun, nggak akhir tahun banget sih, kayak bulan Juli gitu, aku ada panggilan kerja gitu. Dan itu aku rasanya bener-bener kayak shock banget, karena awalnya aku tuh kayak underestimate diri aku sendiri, kayak kayaknya apa sih Audi nggak bisa. Apalagi kan aku kan maksudnya dari jurusannya juga jurusan tourism sama event gitu kan, tapi aku apply kerja tuh di bidang yang memang 360 derajat tuh bukan di bidang sekolah aku gitu loh, beda banget dari yang aku sekolahin. Cuman aku dapat berkat, aku bisa keterima gitu kerja, dan kerjanya juga nanti akan adanya tuh di Malaysia gitu. Jadi kayak nggak nyangka juga, terharu, kaget juga, tapi semoga ini semua masa jadi yang pilihan yang terbaik dan juga hasil yang bagus gitu. Dan kalau dari segi psoriasis sendiri, kalau ditanya nih kayak tips trik gimana sih Audi, kayak lu kok bisa gitu jalanin gitu kayak semuanya gitu kan. Apalagi sekarang banyak nih teman-teman mungkin ya, seperti video aku yang lalu aku bilang kan banyak yang DM, banyak yang cerita kalau mereka tuh baru aja terdiagnosa dengan psoriasis. Terus Audi gimana sih caranya kamu kok bisa supaya tetap stay sane, tetap nggak akhirnya jadi gila dan depresi gitu. Padahal yang kita tahu ya sebagai penyintas psoriasis itu rasanya kan sakit dan capek banget gitu. Cuman aku selalu ngeliatnya gini, nggak munafik kalau misalnya kita bilang Audi udah bisa menerima diri. Ya memang udah bisa menerima diri, cuma kan ketika kita ada di posisi terpuruk, di posisi jatuh, lemah, itu pasti kan ada di masanya lagi kita akan sedih lagi, terpuruk lagi, pasti nggak mungkin enggak dong, apalagi kita kan masih manusia gitu. Jadi itu sebuah hal yang normal. Cuman mungkin karena dari sisi akunya juga adalah tipe orang yang sedih tapi ketawa, gimana ya ngomongnya. Jadi aku tuh memang orangnya sangat-sangat mellow banget, sangat-sangat nangis banget nih, kayak cry girl gitu. Jadi apapun tuh memang aku bawa nangis, kayak misalnya aku sedih sedikit aku nangis, orang ngomong kasar sedikit aku nangis, aku badannya sakit aku nangis. Jadi semuanya tuh aku bawa dalam tangisan aku itu, dan mungkin itu yang membuat aku akhirnya lebih
lebih rilis, lebih ya udah gitu. Mungkin karena dengan tangisan aku itu, aku juga nggak tahu ya, karena kan orang kan beda-beda. Cuma kalau aku, ya itu, aku bawa aja dalam nangis, aku bawa aja ketawa, nonton TikTok, nonton YouTube. Jadi aku berusaha untuk ngedivert pikiran aku ke hal-hal lainnya yang memang aku sukain aja. Kalau misalnya dibilang, iya hal yang lu sukain kan bikin video. Emang gue suka, tapi nggak ada niatan, bener-bener males dan males, nggak mau. Even aku aja nggak mau ngelihat diri aku sendiri di kaca tuh, aku nggak mau. Karena kemarin karena bener-bener bed rest terus di kasur, akhirnya aku naik berat badan lagi. Padahal di 2021 tuh aku 2020 aku tuh udah sempet turun 12 kilo, gila nggak? Abis itu aku naikin berat badan aku lagi. Nyesel apa enggak nyesel? Ya nyesel, cuman ya apa yang perlu disesalkan gitu. Maksudnya aku bukan sengaja membuat diri aku menjadi menggendut lagi gitu kan, karena effort yang aku berikan di tahun 2020 tuh banyak, ada uang juga yang aku taruh di situ, tabungan aku untuk apa namanya, akhirnya aku bisa kurus dan aku akhirnya bisa hidup lebih sehat. Cuman ya itu terjadi dan ya it's okay. Maksudnya nanti ketika aku di dalam posisi yang lebih fit, aku bisa olahraga lagi, aku bisa atur makan lagi. Kalau misalnya kemarin-kemarin kan memang nggak bisa, semuanya kayak makan aja tuh di kasur, abis dari makan langsung tidur karena nggak bisa gerak, duduk kelamaan sakit kram apa, terus kalau berdiri nggak bisa, jalan nggak bisa. Jadi nggak ada opsi, nggak ada pilihan gitu kan, selain ya udah tiduran aja gue di kasur diem nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mungkin ya karena itu juga akhirnya naik berat badan. Jadi ada rasa ketakutan sendiri sih, kayak aduh gimana nih kalau misalnya ketemu sama teman-teman, nanti teman-teman ngomong Audi kok lu kok gendut lagi, Audi kok gini. Ya ada sih, cuman ya udahlah, aku bodohin amat aja, aku nggak mau terlalu pikirin. Yang penting aku tahu penyebabnya tuh apa, aku tahu ini aku nggak sengaja, kayak aku careless, aku makan kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Tetap emang pada saatnya awal di Januari Februari pas awal-awal ya balik Indo tuh aku seneng banget, maksudnya yes finally balik Indo nih, bisa makan apa aja yang aku suka. Cuman setelah itu kan aku sakit series of sakit berkali-kali, ya itu juga akhirnya kan yang menjadi pemicunya gitu. Jadi ya udah gitu, aku nggak terlalu pikirin banget. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi dalam masa kesakitan, lagi dalam masa tidak baik-baik aja hidupnya dengan psoriasis ini, yang bisa aku bilang ya cuman semangat gitu, karena aku nggak bisa bilang hal yang lainnya lagi, karena apa yang kalian rasakan itu mungkin aku juga pernah rasain sebelumnya, dan cara kita menghadapinya pasti juga akan berbeda-beda gitu. Tapi selalu dilihatnya bahwa kita tuh selalu melihat rumput tetangga, atau kita tuh selalu melihat hidup orang lain tuh jauh lebih enak dari hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan tuh nggak kayak gitu. Tuhan tuh udah ngasih satu persatu umat di dunia ini itu dengan permasalahan dan kebahagiaannya masing-masing. Jadi hidup itu balance, ada rasa sedihnya, ada rasa senengnya, ada rasa kecewa, rasa bahagia, rasanya semuanya ada gitu loh. Jadi jangan selalu merasa bahwa kita yang paling terpuruk, kita yang paling sedih, kita yang paling menderita, karena ya nggak cuma kita aja yang menderita, orang lain juga menderita, tapi mungkin kita nggak melihat sisi penderitaan itu dari orang lain. Mungkin karena kita dengan psoriasis, kita terlihat gitu, kita strugglingnya dengan kulit kering kita, nggak bisa gerak, kadang jadi kayak mumi gitu, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, apa-apa dibantu orang. Itu mungkin itu karena terlihat, akhirnya kita ngerasa aduh orang lain kok cakep banget, orang lain kok enak, bisa begini bisa begitu, aku kok nggak bisa. Padahal sebenarnya sama-sama aja gitu, kita semua punya kendala dan juga punya kebahagiaannya masing-masing. Jadi kalau saran aku, bisa sih kita lebih fokus aja teman-teman sama hidup kita sendiri. Jangan selalu berpatokan kebahagiaan kepada orang lain gitu. Jadi kayak misalnya aku nih, start aku dulu saat aku selesai SMA itu tuh 1 tahun lebih lambat dibandingkan teman-teman aku. Jadi ketika di usia 22, 23, teman-teman aku tuh udah pada mulai masuk ke dunia karir mereka, mulai ngebangun istana mereka masing-masing. Aku tuh masih sekolah, dan teman-teman aku di kelas itu yang orang-orang Indonesia tuh
ayah pasti adik-adik kelas semua gitu kan, aku kan 97, teman-teman aku kebanyakan ya 99, 2000, 2001, jadi maksudnya adik-adik semua. Dan ketika aku ngelihat lagi ke dunia yang luar lagi, kayak teman-teman aku udah mulai nih kerja nih, udah gini, aku masih sekolah. Cuman ya itu prosesnya gitu loh. Dan sekarang ini saatnya aku akhirnya masuk ke dunia kerja, ke dunia bisnis aku juga. Jadi kayak mungkin start aku mulainya agak terlambat, tapi aku yakin itu bukan penghalang untuk aku tuh nggak bisa sukses juga kayak teman-teman aku gitu loh. Ngerti nggak sih guys? Jadi kayak nggak masalah kita sakit, nggak masalah kita terlambat, nggak masalah kayak kayak kamu nggak bisa bareng-bareng sama teman-teman. Toh juga kuliah kerja itu kan bukan kayak sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas, ya kan? Yang kita harus memang ada umurnya nih, kita mesti batas itu di sini gitu. Ini kan nggak ada, bebas. Jadi jalanin aja, nggak apa-apa kalau misalnya kita terlambat, nggak apa-apa kalau misalnya kita memang agak-agak lambat dari teman-teman. Yang penting kita tuh bahagia dan sehat, itu yang paling penting banget deh, bahagia dan juga sehat. Dan satu lagi, jangan pernah mengasihani diri. Itu aku paling kesel banget kalau misalnya ketemu orang atau misalnya saudara atau teman-teman atau gimana tuh kayak even a stranger. Aku inget banget dulu aku pernah satu kali interview kerja. Jadi emang aku kan lagi merah-merah banget nih mukanya gitu kan. Abis itu aku emang kasih tahu aja bahwa oh aku ini ada sakit psoriasis. Jadi mohon maaf kalau misalnya mungkin muka aku agak merah-merah. Mungkin ya aku minta maaf karena semoga kulit aku itu tidak mengganggu mereka gitulah ya dengan kemerah-merahan ini. Terus mereka tuh yang kayak, aduh kamu kasihan banget sih, kok kamu gitu sih, kamu kok kasihan banget hidupnya. Terus aku ya karena dia stranger dan juga karena aku lagi interview kerja, jadi aku nggak bisa terlalu nyolot. Jadi aku bilang, oh iya bapak, nggak apa-apa, nggak perlu dikasihanin sih pak, maksudnya ini juga saya sudah biasa kok gini. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi lama-kelamaan nggak sih kalau misalnya kita kayak, ih Audi kamu kasihan banget, Audi kamu gini, kamu gitu, kayak ya gue udah tahu gue tuh kasihan, ngapain lagi gue mesti dibilangin lu tuh kasihan. Ngerti gak sih lu, kayak lu tuh udah jatuh terus lu tuh ditaburin lagi pakai namanya garam di atas jatuh lu itu, ya makin sedih dong, makin terpuruk. Tapi kan kadang orang suka nggak sadar tentang hal itu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah seperti yang mami aku juga sering sampaikan ke aku, ya Audi, kakak kamu yang harus ngedivert pikiran kamu aja. Kalau ketika mereka ngomong kasihan itu, kamu harus berusaha positif mikirnya, oh iya memang mungkin mereka iba gitulah sama kondisi aku, bukan berarti mereka kayak mengasihani aku segala macam. Cuman ya manusiawi aja, pasti kita kan akan ngerasain kayak, aduh ngapain sih kasihanin, gue tuh nggak kasihan, gue nggak apa-apa. Kalau lu makin kasihan, gue makin nangis, karena aku tuh tipenya gitu. Kayak misalnya gini, mami aku gitu ya, kayak aduh kakak gimana gitu kan, aku makin kepikiran, wah iya gimana nih aku gini gitu. Mungkin karena itu tipe diri aku juga kali ya yang seperti itu. Jadi ketika orang udah mulai notice, aku baru mulai sadar lagi kayak, oh berarti parah nih gue nih, berarti gue parah gitu loh, aduh udah gitu. Dan mungkin sekarang akhirnya mami aku sadar, dan mami aku tuh udah nggak begitu lagi gitu. Maksudnya karena aku juga kasih tahu sih ke mami, kayak misalnya aku tuh nggak bisa kalau digituin. Kayak kalau misalnya semakin dibahas, misalnya nih contoh di tangan aku, misalnya kan di tangan aku gini nih lagi ada psoriasisnya parah banget, atau mungkin yang pustulan, atau mungkin yang kering-kering apalah banyak. Maksudnya aku udah tahu nih parah nih, aku udah tahu gitu kan. Terus misalnya tiba-tiba mami atau adik aku tuh kayak nanya atau ngomong gitu kan, kayak kakak lagi parah banget lagi ya. Nah pertanyaan ini tuh masuk ke otak akunya tuh kayak, waduh orang udah sadar. Kalau orang udah sadar berarti kan emang parah banget gitu. Nggak tahu sih ini normal apa enggak ya, aku nggak tahu juga. Mungkin kalau teman-teman bisa relate boleh komen di bawah kali ya. Tapi itu yang aku rasain gitu, itu yang aku rasain. Kalau misalnya orang udah ngenotice, berarti aku udah parah banget nih, berarti aku udah something strong. Karena biasanya orang tuh mungkin nggak mau notice, atau mungkin orang nggak bakal ngomong. Tapi ketika orang udah buka suara berarti kan parah. Apalagi buka suaranya tuh ngomongnya kasihan banget sih Audi gila lu itu kuat banget, kasihan deh gue sama lu bisa kayak gini. Ya udah, lu bagus di awal ngomong Audi lu kuat banget, udah titik, nggak perlu ngomong kasihan. Karena aku jangan sampai dikasihanin, karena aku aja tidak mengasihani diri aku, karena aku berusaha untuk kuat dengan menjalani diri dengan psoriasis ini gitu. Jadi kenapa orang harus mengkasihani kita gitu guys. Akhirnya aku udah capek ngomong gitu deh pokoknya. Jadi pokoknya teman-teman harus semangat terus, jangan mengasihani diri kita sendiri guys. Pokoknya satu yang harus kita tanemin, bahwa hidup kita tuh masing-masing ada garis startnya masing-masing, permulaannya masing-masing, ada titik jatuhnya lagi, titik bahagianya, titik
apanya itu ada masing-masing. Jadi fokusnya ke hidup kita aja, fokusnya ke garis finish kita aja. Mungkin kita bolehlah ngelihat kanan kiri atas bawah itu sebagai inspirasi aja. Oh, misalnya temen aku yang A suksesnya begini nih, caranya begini. Oh, temen aku yang B suksesnya begini, caranya begini. Kita ambil aja ide-idenya, tapi dalam eksekusinya ya cara kita lagi yang kita terapkan. Mana yang paling suitable, mana yang paling cocok untuk masa kita masuk jalan day by day-nya tuh gimana gitu guys. Jadi semoga cerita aku, curhatan aku nih yang hampir 20 menit ini bisa mungkin menambah sedikit manfaat begitu ya di hidup teman-teman juga. Kalau mungkin misalnya ada kata-kata aku yang buruk, kata-kata aku yang kurang berkenan, mohon maaf, bisa juga mungkin jangan diambil lah. Jadi ambil yang baik-baik aja guys, yang buruk-buruk jangan diambil gitu ya. Jadi thank you so much guys for watching Surastis Talk episode ke-73 kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga teman-teman selalu sehat, dan kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Bye!